Halo semua, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan memaparkan materi tentang audit siklus penggajian dan personalia. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semua, perkenalkan saya Dika Nabila Rida Rahmawati dengan NIM 2421141131. Saya Jelita Kristiani Syaloho dengan NIM 24211436. Dan saya, Brigita Agustina Berumani dengan NIM 2421144142. Saya akan memaparkan materi mengenai siklus penggajian dan personalia. Nah, pertama-tama sebelum kita memasuki siklus itu, kita ketahui dulu apa sih pengertian dari siklus penggajian dan personalia itu. Jadi, siklus ini melibatkan pekerjaan dan pembayaran kepada semua karyawan pada perusahaan penilaian karyawan dan pengalokasian biaya tenaga kerja. Apabila jika pengalokasiannya tidak tepat, maka dapat menimbulkan masalah salah saji laba bersih yang cukup material. Nah, siklus-siklus ini mencakup siklus audit pada biasanya seperti pengendalian internal, penilaian risiko pengendalian, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi, prosedur analitis, serta pengujian atas rincian saldo. Nah, jadi setiap perusahaan yang memiliki karyawan pasti melakukan audit atas siklus penggajian dan personalia ini. Selanjutnya, perbedaan utama antara siklus penggajian dan personalia serta siklus lain. Terdapat perbedaan utama antara siklus penggajian dan personalia dengan siklus lainnya. Perbedaan yang pertama yaitu hanya ada satu siklus transaksi untuk penggajian. Nah, yang kedua, transaksi pada umumnya jauh lebih signifikan dibandingkan dengan akun neraca yang terkait. Dan yang ketiga, pengendalian internal terhadap penggajian sudah efektif bagi hampir semua perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Nah, jadi perusahaan kecil pun pasti menerapkan pengendalian internal untuk kemajuan perusahaannya tersebut. Selanjutnya ada akun dan transaksi dalam siklus penggajian dan personalia. Tujuan keseluruhan dari dilakukannya audit ini adalah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang terpengaruh oleh siklus tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Nah, apa saja sih akun-akun yang terkait dalam siklus ini? Jadi akunnya tuh ada akun kas penggajian, semua akun beban gaji, akun pemotongan pajak gaji, dan semua akun gaji akrual. Nah, tapi biasanya akun gaji dan upah akrual itu hanya digunakan pada akhir periode akuntansi saja. Selanjutnya, ada akun dan transaksi dalam siklus penggajian dan personalia. Tujuan keseluruhan dari dilakukannya audit ini adalah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang terpengaruh oleh siklus tersebut telah dinyatakan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi. Nah, apa saja sih akun-akun yang terkait dalam siklus ini? Jadi, akunnya itu ada akun kas penggajian, semua akun beban gaji, akun pemotongan pajak gaji, dan semua akun gaji akrual. Nah, tapi biasanya akun gaji dari upah akrual itu hanya digunakan pada akhir periode akuntansi saja. Selanjutnya, fungsi bisnis dalam siklus penggajian dan personalia serta dokumen dan catatan terkait. Untuk akun-akunnya biar lebih jelas nih bisa dilihat di figur 20.1. Di situ terdapat akun-akun yang terkait dalam siklus penggajian dan personalia, fungsi bisnis dalam siklus penggajian dan personalia, serta dokumen dan catatan yang terkait dalam siklus ini. Jadi siklus ini dimulai dari direkrutnya karyawan dan diakhiri dengan pembayaran karyawan setelah si karyawan tersebut telah melakukan jasa di perusahaannya. Dan pemotongan pajak oleh pemerintah serta institusi lain serta pajak gaji dari manfaat akrual. Pada tabel 20.1 ini terdapat kelas transaksi, akun-akun yang terdampak. Pada siklus ini fungsi bisnisnya apa dan dokumen apa saja yang terkait. Nah, bisa kita lihat di sini pada tabelnya kelas transaksi ada penggajian, ada akun-akun yang terkait yaitu ada kas penggajian, semua akun beban gaji, semua akun pemotongan pajak gaji, dan semua akun gaji akrual. Jadi, akun-akun ini terkait pada siklus penggajian dan personalia. Di sini kita bisa lihat fungsi bisnisnya. Yang pertama itu ada Human Resource and Employment. Jadi di suatu perusahaan itu terdapat Departemen Sumber Daya Manusia. Di sini tuh di departemennya ini menyediakan sumber yang independensi untuk mewawancarai dan merekrut personil yang telah memenuhi kualifikasi yang sudah ditetapkan pada perusahaan. Jadi perusahaan itu jika ingin merekrut karyawan, pastikan ada yang kayak kualifikasinya itu. Apa? Nah, itu dicatat oleh Departemen SDM. Yang salah satu fungsi dari Human Resource and Employment ini. Nah, di sini itu terdapat dokumen dan catatan yang
pertama itu ada catatan sumber daya manusia, ini meliputi data seperti tanggal karyawan tersebut mulai bekerja, terus ada investigasi personil, tingkat pembayaran si pekerja ini, sama pengurangan yang diotorisasi, terus juga ada evaluasi kinerja si karyawan. Dan yang terakhir, ada tanggal berhentinya bekerja oleh karyawan tersebut. Apabila karyawan tersebut ingin resign ataupun ada kendala-kendala lain tentang si karyawan tersebut, dan untuk yang lainnya bisa dilihat di tabel berikut-berikutnya ini. Nah, selanjutnya itu ada metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Jadi, prosedur pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi merupakan alat yang sangat penting untuk memverifikasi saldo akun dalam siklus penggajian dan personalia. Auditor itu dapat mengandalkan pengendalian internal pada suatu organisasi agar siklus penggajian dan personalia ini dapat dilaksanakan dengan pengendalian yang baik. Tahap-tahapnya yang ada pada siklus penggajian dan personalia ini, yang pertama ada memahami pengendalian internal pada siklus penggajian dan personalia, selanjutnya ada rancangan pengujian dan pengendalian. Nah, selanjutnya itu ada substantif atas transaksi. Selanjutnya formulir dan pembayaran pajak penghasilan, dan yang terakhir ada persediaan dan pertimbangan atas kecurangan penggajian. Nah, selanjutnya itu memahami pengendalian internal pada siklus penggajian dan personalia. Tahap yang pertama mengenai memahami pengendalian internal pada siklus penggajian dan personalia. Pengendalian internal pada siklus penggajian dan personalia tersusun secara terstruktur dan terkendali dengan baik untuk mengelola pengeluaran kas pada perusahaan tersebut, meminimalisir keluhan dan ketidakpuasan pada karyawan, serta minimalkan kecurangan pada penggajian, cek gaji, dan semua jurnal yang terkait. Serta meminimalkan kecurangan pada penggajian biasanya diproses dengan menggunakan sistem pada komputer. Jadi, untuk pengendalian internal itu kebanyakan udah menggunakan sistem komputer karena udah lebih mudah dan lebih cepat. Terus juga kan pasti ada aja yang di suatu perusahaan itu tentang keluhan dan tidak kepuasan karyawan atas perusahaannya. Nah, makanya di sini disusun pengendalian internal untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya itu ada merancang pengujian pengendalian dan substantif atau transaksi. Prosedur pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi merupakan alat yang sangat penting untuk memverifikasi saldo akun dalam siklus penggajian dan personalia. Pengujian-pengujian itu ditekankan karena tidak adanya bukti dari pihak ketiga yang independen, seperti tidak adanya konfirmasi, terus tidak adanya verifikasi upah akrual pajak penghasilan yang dipotong, pajak penggajian akrual, dan akun neraca lainnya. Nah, kunci dari pengendalian pada siklus penggajian dan personalia untuk mengurangi resiko-resiko pengendalian itu, yang pertama itu kita melakukan pemisahan tugas yang memadai. Jadi diterapkan untuk mencegah pembayaran kepada para karyawan yang tidak ada atau fiktif. Yang kedua, ada otorisasi yang tepat, jadi hanya SDM saja yang boleh mengotorisasi untuk menambah atau menghapuskan karyawan dari dasar penggajian atau mengubah tingkat upah serta potongan. Jadi, untuk sebaiknya adanya otorisasi yang tepat, kayak semisal SDM dari Departemen SDM ini, untuk mengenai si karyawan, terus selanjutnya untuk peraturan-peraturan tentang karyawan melakukan kesalahan dilakukan oleh departemen lain atau sejenisnya. Semuanya tuh harus ada otoritas yang tepat dulu. Nah, selanjutnya itu ada dokumen dan catatan yang memadai kartu waktu atau catatan cocok digunakan untuk karyawan paruh waktu atau yang dibayar per jam. Namun tidak untuk karyawan tetap. Jadi ada perbedaan peraturan nih antara karyawan paruh waktu dengan karyawan yang bekerja secara tetap. Jadi pembayaran gajinya itu lebih terstruktur. Yang selanjutnya itu ada pengendalian fisik terhadap aktiva dan catatan. Akses ke cek gaji yang belum ditandatangani harus dibatasi. Cek harus ditandatangani oleh karyawan yang bertanggung jawab dan penggaji harus didistribusikan oleh seorang yang independen dari fungsi penggaji dan kecatatan waktu. Yang terakhir ada pengecekan yang independen terhadap kinerja. Seorang manajer atau karyawan lain harus menginterview output penggajian untuk melihat salah saji atau jumlah yang tidak biasa atau material. Jadi di sini kayak saling-saling memberikan pengecekan antara manajer dengan karyawan-karyawan lainnya. Nah, selanjutnya itu formulir dan pembayaran pajak penggajian. Jadi, dalam pajak perlu diperhatikan pajak penggajian dan pemotongan pajak lainnya. Jumlahnya tuh seringkali material maupun tidak material.
karena kewajiban potensial akibat lalai menyerahkan formulir pajak atau yang biasa kita kenal dengan SPT secara tepat waktu. Nah, apabila SPT tidak diserahkan secara tepat waktu, akan menyebabkan kewajiban yang cukup berat di kemudian periodenya. Nah, biasanya di sini cukup seringkali material yang tahapan-tahapan yang dilakukan itu biasanya yang pertama menyiapkan formulir pajak penggajian. Jadi auditor itu harus nge-review setidaknya satu jenis formulir pajak penggajian jika auditor yakin bahwa SPT-nya disiapkan secara tidak baik. Auditor butuh referensi, rekonsiliasi terinci atau informasi yang ada di SPT dan butuh catatan lainnya secara tepat waktu. Pertama-tama, auditor tuh harus tahu dulu apa sih aturan pajaknya berdasarkan undang-undang, aturan turunannya termasuk kontrak kerja karyawan. Nah, setelah itu auditor baru dapat dengan mudah untuk menentukan apakah klien telah melakukan pembayaran dengan jumlah yang benar dan tepat waktu dengan membandingkan catatan penggajian yang terdapat pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, persediaan dan pertimbangan kecurangan penggajian. Prosedur yang pertama yaitu hubungan antara penggajian dan penilaian persediaan. Jika karyawan harus memperhitungkan semua waktunya, maka pengujian yang bermanfaat adalah menelusuri catatan jam beberapa kerja karyawan ke catatan biaya pekerjaan dan menelusuri dari catatan biaya pekerjaan ke kartu waktu. Selanjutnya, pengujian atas karyawan yang tidak ada untuk menguji karyawan yang tidak ada. Auditor dapat menelusuri transaksi yang dicatat dalam jurnal penggajian ke Departemen Sumber Daya Manusia untuk menentukan apakah karyawan ini benar-benar bekerja selama periode penggajian tersebut atau karyawan ini tidak dapat melakukan pekerjaannya. Selanjutnya, ada pengujian atas kecurangan waktu dengan cara merekonsiliasi total jam yang dibayar menurut catatan penggajian dengan catatan jam yang independen. Selanjutnya, metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo. Metodologi ini terdapat 3 tahap. Yang pertama itu mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi penggajian. Ini ada di tahap 1, yaitu risiko bisnis klien yang signifikan yang mempengaruhi penggajian. Tidak mungkin terjadi pada sebagian besar perusahaan, akan tetapi risiko bisnis klien itu mungkin saja terjadi pada kesempatan kompensasi yang kompleks, yang mencakup bisnis dan rencana opsi saham serta kesepakatan kompensasi yang ditangguhkan lainnya. Tahap 1 ini selanjutnya ada menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai risiko inherennya. Kebanyakan perusahaan memiliki sejumlah besar transaksi yang melibatkan penggajian, seringkali dengan total nilai yang cukup besar, akan tetapi akun-akun neraca biasanya tidak berjumlah cukup signifikan kecuali tenaga kerja yang dibebankan kepada persediaan. Menilai risiko pengendalian dan pelaksanaan pengujian terkait itu terhadap di tahap 1 dan tahap 2. Penilaian risiko pengendalian dan pengujian serta pengujian substantif atas transaksi yang berhubungan. Jadi, untuk menilai risiko pengendalian itu dilakukan berdasarkan pengujian substantif atas transaksi. Selanjutnya, melaksanakan prosedur analitis. Jadi, tahap 3 itu tentang melaksanakan prosedur analitis. Terhadap prosedur analitis dan salah saji yang mungkin terjadi, yang pertama itu prosedur analitis yang dilakukan untuk membandingkan saldo akun beban penggajian dengan tahun-tahun sebelumnya, sesuai dengan kenaikan tingkat upah dan kenaikan volume pada perusahaan tersebut. Nah, memungkinkan juga nih terhadap salah saji pada prosedur analitis. Yang pertama, salah satunya itu salah saji pada akun beban penggajian. Yang kedua, prosedur analitis ada membandingkan tenaga kerja langsung sebagai presentase dari penjumlahan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saji yang mungkin terjadi yaitu tenaga kerja langsung, dan persediaan yang ketiga membandingkan beban komisi sebagai presentase dari penjualan dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saji itu beban komisi dan kewajiban komisi yang tidak tepat. Selanjutnya dari prosedur analitis yaitu ada membandingkan akun pajak penggajian akrual dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemungkinan salah saji pajak penggajian akrual dan beban pajak penggajian. Dan yang terakhir, merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo untuk akun kewajiban dan beban. Berada di tahap 3 atau tahap terakhir, tahap ini dilakukan dengan 2 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo utama untuk menguji kewajiban penggajian. Tujuan yang pertama itu akrual dalam neraca saldo telah dinyatakan pada jumlah yang benar. Dari tujuan ini dapat dilihat bahwa ini termasuk ke dalam asersi keakuratan. Tujuan yang kedua, transaksi dalam siklus penggajian dan personalia telah dicatat pada periode yang benar, atau bisa kita lihat juga bahwa di sini terdapat asersi pisah batas. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Saya Nabila. Saya Jelita. Saya Frigita. Kami pamit undur diri. See you.